Selanjutnya pemirsa untuk melihat bagaimana pantauan terkini ada Kepala Stasiun Geofisika Ternate Pak Gede Erik Sanayasa yang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pak Gede, selamat pagi. Iya, bapaknya agak ngeblur tadi. Sebentar. Baik, Pak Gede, Sekarang masih ngeblur. saat ini saya mau tanya dan konfirmasi sejauh ini pantauan dari Stasiun Geofisika Ternate ada update terkini apa Pak? Sampai ya dari Ternate update terkini itu daerah dekat sekali dengan pusat gempanya, daerah namanya Batang Dua, itu masyarakatnya masih mengungsi ke pegunungan. Masyarakatnya masih mengungsi ke pegunungan, menunggu informasi lebih lanjut, informasi dari BMKG mengenai peringatan pengakhiran ancaman tsunami. Sampai sekarang masih tetap koordinasi Pak Camat Batang Dua agar masyarakat tenang, tidak panik, tapi masih tetap menjauhi dari pantai. Pak Gede, kalau pantauan soal Siap. mungkin tinggi air, tinggi di bibir pantai saat ini bagaimana pasca gempa bermagnitudo 7,6 yang terjadi di sana Pak Gede? Eh, Pantauan laporan dari masyarakat untuk ketinggian tsunami di Ternate dan terutama di Halmahera Barat itu tidak terlalu signifikan karena ketinggian di sini eh, sesuai dengan pengamatan tsunami gate kita, yaitu pemantau tsunami, itu cuma terjadi sekitar 30 cm. Jadi tidak begitu terlihat, namun masyarakat eh, sudah dihimbau dari Gubernur Provinsi Maluku Utara untuk tidak beraktivitas di pantai. Di Namun sekitar kerusakan kawasan yang Ternate, di ya daerah mana saja perairannya yang harus diwaspadai oleh masyarakat, harus masyarakat bergerak menjauh dari perairan tersebut, di mana Pak Gede? ya untuk di Ternate bagian utara, Halmahera bagian barat itu yang berhadapan langsung dengan pusat gempa. Jadi masyarakat agar menjauh dari pantai dan menunggu informasi resmi tentang pengakhiran ancaman tsunami dari BMKG. Kita sudah selalu berhubungan dengan BPBD baik provinsi maupun BPBD daerah, Bu. Dalam skala kabupaten atau mungkin kecamatan yang mungkin bisa Anda sampaikan untuk lebih waspada dan menjauhi bibir pantai di area mereka di kabupaten dan kecamatan di mana saja, Pak? Eh, Pertama tentunya daerah pusat gempanya yaitu ke daerah Batang Dua, Kecamatan Batang Dua, terus ke Kabupaten Halmahera Barat, semua di pesisir karena Halmahera Barat itu membentang dari utara sampai ke selatan, bagian pesisirnya semua terancam potensi tsunami, jadi agar menjauhi dari pantai. Dan Kecamatan Ternate bagian utara. Itu aja untuk di daerah, dan Tidore. Itu aja untuk di daerah Provinsi Maluku Utara. Kalau dari analisa Stasiun Geofisika Ternate, berapa lama durasi masyarakat harus lebih waspada terhadap ada potensi tsunami yang terjadi di daerah mereka, Pak Gede? Berapa lama, maksudnya berapa lama mereka harus waspada, begitu Bu? Ya, durasinya berapa lama? Apakah beberapa jam cukup atau mungkin sepanjang hari ini selama tidak terjadi gempa susulan? Bagaimana Pak Gede? Nah, masyarakat agar tetap waspada karena kita terus memonitor pergerakan dari ancaman tsunami tersebut berdasarkan peralatan yang dimiliki oleh BMKG, yaitu namanya Tsunami Gate. Nanti jika sudah tidak ada anomali pergerakan air laut di Tsunami Gate, tentunya akan diakhiri oleh
BMKG Pusat. Kita menunggu pengakhiran tsunami itu dari BMKG Pusat. Biasanya untuk pengakhiran gempa-gempa yang menyebabkan tsunami di Indonesia itu minimal 2 jam dari setelah gempa bumi, tergantung dari informasi yang diberikan oleh alat-alat kita yang tersebar di Maluku Utara dan Sulawesi. Demikian, Bu. Baik, dan alat-alat yang dimiliki oleh Stasiun Geofisika Ternate sejauh ini bagaimana Pak sebarannya? Apakah sudah cukup untuk bisa memantau potensi tsunami yang terjadi di sana? Ya, kita di sini memiliki alat pemantau tsunami namanya Tsunami Gate, itu sebanyak 18 unit dan semua tersebar di pelabuhan-pelabuhan di pesisir Maluku Utara. Itu sudah cukup untuk memantau jika terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami seperti sekarang ini. 18 Tsunami Gate sudah cukup untuk di Maluku Utara. Dan sejak Dan pagi hari sedikit, tadi, silakan Pak. maaf, mudah-mudahan dan kita menghimbau, kita berharap alat-alat yang ada di Maluku Utara, mudah-mudahan masyarakat bisa mengerti bagaimana pentingnya alat itu sehingga mereka ikut menjaga. Lewat di sini saya menyampaikan ikut menjaga keamanan alat tersebut sehingga bisa berfungsi baik seperti sekarang ini. Pak Gede, dari tadi pagi pukul 5.48 waktu setempat sampai dengan saat ini, apa perubahan informasi yang bisa didapatkan dari Tsunami Gate yang tadi digunakan oleh Stasiun Geofisika Ternate, Pak Gede? Alat Tsunami Gate yang terpasang di Ternate yang tadi 18 unit, itu seluruhnya dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur, yang memantau tsunami itu sampai sekarang masih menunjukkan adanya anomali, terutama Tsunami Gate yang diletakkan berhadapan dengan pusat gempa, terutama yang di sebelah barat Kabupaten Halmahera Barat di pesisir pantai masih menunjukkan. Jadi makanya sampai sekarang belum ada pengakhiran ancaman tsunami. Baik. Dan informasi ini apakah sudah tersosialisasikan dengan baik untuk masyarakat yang berdomisili atau beraktivitas di sekitar sana? Sudah, Bu. Sudah. Karena waktu pemasangan itu kita mengundang masyarakat di sekitar untuk mengetahui bagaimana alat ini berfungsi dan bisa membantu masyarakat untuk mengetahui ancaman tsunami-nya. Dan kami di BMKG Ternate, wilayah kami adalah Maluku Utara, sudah melakukan ada namanya Sekolah Lapang Gempa Bumi yang memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat bagaimana caranya mitigasi gempa bumi dan tsunami. Sudah kita lakukan sebanyak 8 kali, setiap tahun 1 kali, dan sekarang tahun Baik, ini Pak juga Gede. kami akan mengadakan sosialisasi mitigasi gempa bumi, Sekolah Lapang Gempa Bumi di Halmahera Barat nanti pada bulan September, Ibu. Pak Gede, ini informasi ini apakah bisa secara berkala diakses oleh masyarakat yang berdomisili di dekat sana? Iya, informasi ini selalu kita informasikan karena di sini sekarang ada grup WhatsApp yang anggotanya dari BPBD, sekolah-sekolah, masyarakat, dan relawan semua ada di grup Info BMKG Maluku Utara. Jadi setiap kejadian gempa bumi dan tsunami, cuaca, iklim, semua di-share di grup itu sehingga masyarakat secara langsung bisa menyaksikan, melihat update informasi yang ada di WhatsApp grup. Apakah di dalam grup itu juga ada beberapa keluhan atau bantuan yang disampaikan dari masyarakat kepada Stasiun Geofisika atau kepada pemerintah soal kondisi terkini pasca gempa, Pak Gede? Sementara belum ada, Bu.
baru Oke. sekarang masyarakat mengirimkan informasi-informasi mengenai kerusakan-kerusakan rumah, gambar-gambar kerusakan rumah yang terjadi baik di Batang Dua, di Kabupaten Halmahera Barat, Ternate, Tidore. Informasi yang diberikan sama masyarakat baru sebatas foto-foto, gambar-gambar kerusakan. Belum ada informasi mengenai apakah misalnya seperti tadi Bu bilang keluhan-keluhan belum ada. Oke. Di daerah mana yang paling banyak terdampak kerusakan karena gempa bermagnitudo 7,6 ini, Pak? Di daerah Batang Dua, Bu. Batang Dua itu Kecamatan Batang Dua, termasuk wilayah Ternate. Itu kerusakan paling parah di situ karena pusat gempanya di sana. Jadi Baik. eh, masyarakatnya masih mengungsi sampai sekarang, menunggu informasi dari kita BMKG. Baik. Baik, terima kasih Pak Gede Eriksana Yasa, Kepala Stasiun Geofisika Ternate sudah memberikan informasi terkini untuk pemirsa Metro TV dalam breaking news kali ini. Terima kasih Pak Gede. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.